إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشفها بالغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala dengan senantiasa melaksanakan segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan oleh kita segala larangan-larangan Allah Jalla wa Ala. Mudah-mudahan pengharapan kita, keinginan kita untuk menggapai akan cinta dan mahabbatillahi Jalla wa Ala, ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Allah perkenankan kita di antara hamba-hambanya yang mulia tak kala Allah hidupkan di atas bumi yang fana ini. Dan nantinya tak kala Allah mencukupkan kehidupan kita di atas bumi yang fana, Allah cabut nyawa kita. Kita juga di antara hamba-hamba Allah dimuliakan dengan janji kebahagiaan menempati syurga-syurga Allah yang mulia, Jannatun Na'im bersama para salihin. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Jalla wa Ala. Bermacam ragam nikmat dan karunia-Nya Allah telah dicucurkan kepada kita semua. Maka sepantasnya, seyogyanya bagi kita hamba-hamba Allah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala di atas buminya ini, pergunakan kesempatan hidup dengan sebaik-baiknya. Jangan buang-buang waktu percuma. Sikapilah akan makna arti kehidupan dengan sesungguhnya, dengan senantiasa mengikuti perintah-perintah Allah, menaburkan kebaikan-kebaikan dimanapun kita berada, dan meninggalkan oleh kita segala kemaksiatan dan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup kita atas bumi Allah sebagai hamba mulia
dan mati pun nantinya dimuliakan Allah Jalla wa'ala. Salawat beruntaikan salam kepada junjungan kita tercinta baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita cintai, kita ikuti, kita tauladani. Maka apabila ada manusia yang sedang hidup di atas bumi Allah Subhanahu wa taala, tidak mencintai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mentauladaninya, tidak mengikuti apa yang dibawakan, diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka di antara golongan manusia yang rugi dunia, rugi akhirat. Karena baginda Muhammad diutuskan Allah ke atas permukaan bumi ini untuk mengajarkan manusia tauhid, memperkenalkan kepada manusia akan Allah Jalla wa'ala, Maha Agung, Maha Esa dan Maha Perkasa, dan Dia Maha segala-galanya. Menghidupkan manusia oleh Allah, memberikan rezeki kepada manusia juga Allah, mematikan kita manusia juga Allah, tiada lainnya. Atas kebesarannya dan keagungannya, maka Allah mengutus baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperjelaskan kepada manusia annahu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Baginda tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diutus Allah ke atas permukaan bumi ini menampilkan akhlak yang teramat indah dan mulia, suri tauladan yang teramat agung, sehingga Allah yang Maha Kuasa yang telah mengutuskan baginda Muhammad dengan tegas dalam Al-Quran sebagai firman-Nya, mempertegaskan kepada kita manusia untuk memakluminya bahwasanya pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat akhlak yang teramat agung adanya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, fahuwa akhlaqu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lain. Allah sudah titipkan pada Muhammad akhlak yang diajarkan, akhlak yang tinggi lagi agung adanya. Maka bagi kita umatnya yang masih sesaat lagi Allah berikan kesempatan hidup di atas bumi Allah, berkeliaran ke sana kemari di atas bumi Allah, kalaulah tidak mencontohi dan mentauladani akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari, kita di antara orang yang rugi dunia, rugi tak kala nantinya berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Allah dengan tegas menyatakan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Jika kamu sekalian manusia mencintai Allah, annakum tuhibbunallah ayyuhal insan, ayyuhal mu'minun, annakum tuhibbunallah, falidzalika fattabi' ibadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah utusanku yang membawa risalah langit, dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya aku karuniakan cintaku padamu wahai hambaku. Mencintai Allah dengan mengikuti semua ajaran-ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan kasih sayangnya, cintanya kepada hambanya. Bukan hanya itu, Allah ampunkan segala dosa dan kesalahan-kesalahan hambanya dengan mengikuti dan mentauladani baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di antara hamba Allah umat Muhammad yang senantiasa mencintai baginda dengan sesungguhnya, bukan hanya di bibir saja, mengikutinya, mentauladaninya, dan dalam kehidupan sehari-hari kita senantiasa berpatronkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memperbaiki hidup kita dan mengurusi kehidupan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat kepada ayat Allah yang khatib bacakan tadi dalam surah Al-Furqan, di mana Allah menegaskan kepada kita hamba-hambanya, wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dialah Allah, dialah Tuhan yang menjadikan siang malam itu silih berganti adanya. Perputaran waktu Allah yang menciptakannya, silih bergantinya siang dan malam, agar kita selaku hamba Allah dapat mengambil pelajaran dari itu. Adanya siang, apa yang kita lakukan? Gelapnya gulita datangnya malam, apa yang mesti kita lakukan?
oleh kita manusia mengambil pelajaran daripada pergantian waktu siang dan malam tersebut? Atau kita di antara orang-orang yang ingin mensyukuri nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Allah menegaskan, wa ibadur rahman, dan di antara hamba-hambaku yang mendapatkan kasih sayangku nantinya, yang mendapatkan kemuliaan dariku nantinya bagi hamba-hambaku, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, mereka yang berjalan di atas bumi Allah dengan tenang, tidak sombong, tidak angkuh, tidak takabur. Segala kemewahan yang ada pada diri mereka titipan Allah sementara berupa rezeki Allah yang dititipkan kepada hamba-hambanya selaku manusia, yang kita ketahui hidup hanya sesaat saja, bukan selamanya. Kalau kita katakan kita kaya, lebih kaya lagi baginda Allah Sulaiman alaihissalam, yang kapanpun waktu bergeser takkan pernah ada menggantikan orang yang lebih kaya daripada baginda Sulaiman alaihissalam. Tapi toh Allah memanggilnya untuk kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu hamba yang dicintainya. Begitu juga orang-orang yang dimurkakan Allah, seumpama Namrud, Fir'aun, yang sombong kepada Allah, Allah murkakan dengan azab yang cukup kecil adanya, diakibatkan kesombongan-kesombongan yang ada pada diri mereka. Maka kita hidup di atas Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa menyongsong syariat-syariat Allah, melaksanakan, mentanfizkan hukum-hukum Allah, bukan hukum kita sendiri sesuai dengan keinginan hati kita, keinginan kepala kita dan akal kita. Tidak, semuanya keinginan Allah. Di antara tujuannya Allah menciptakan manusia dalam surah Al-Baqarah, selain menjadi khalifah di muka bumi untuk mengatur peredaran bumi ini dengan baik, yang sudah disusun oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu baiknya, bukan merusaknya, memimpin oleh mereka, mengatur oleh mereka agar tentram, damai dan sejahtera di antara manusia semuanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, dan di antara tujuan yang paling indah adalah untuk mengabdi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita sombong dan angkuh, Allah dalam sebuah hadis qudsi mengatakan, at-takabbur pakaianku, barang siapa merebut pakaianku dari diriku, maka akan kucelakakan mereka hamba-hambaku. Maka jangan pernah bersifat sombong, angkuh, lagi membangga-banggakan diri apapun yang sedang ada pada diri kita. Dan itu diingatkan berupa sementara saja, bukan untuk selamanya. Harta benda yang melimpah, pangkat yang besar, rezeki yang banyak, pergunakan untuk mendapatkan wasilah menempati syurganya Allah Subhanahu wa taala. Pergunakan semua nikmat-nikmat tersebut untuk menggapai redha dan cintanya Allah, sehingga harta tersebut, pangkat tersebut, harta yang melimpah menyelamatkan kita dari kesombongan dan rayuan iblis laknatullahi alaihim ajma'in. Dan kita di antara orang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pergantian waktu siang dan malam semakin mendekatkan kita diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin sombong dan angkuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan tiada artinya. Banyak dahulu orang sombong, ternyata semuanya dibinasakan Allah dengan makhluk Allah yang paling kecil. Seumpama Fir'aun saja Allah binasakan dengan air, bukan bertempur dengan air, mati dalam genangan air, karena Allah berjanji orang yang sombong akan dimurkakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian jemaat Allah Subhanahu wa taala, di masa sekarang ini bermacam ragam kejadian dalam kehidupan kita, seumpamanya yang sedang meresahkan kita semua manusia, disebut dengan virus corona, COVID-19, apapun namanya. Rasa takut timbul dalam jiwa orang-orang manusia. Berimankah mereka atau tidak? Dan ini kalau kita kembali kepada ayat Allah,
Surah Al-Baqarah 155. Allah menegaskan, merupakan ketetapan Allah, qadha dan qadarnya Allah. Manusia hanya bisa melaluinya, menjalaninya dan berikhtiar dengan pergeseran waktu siang dan malam. Sekarang sudah hampir 6 bulan lebih kita berada dalam pandemi COVID-19. Banyak yang sudah terkapar, dikatakan dengan ilmu kedokteran bahwasanya penyakit yang mereka alami adalah COVID-19. Sehingga banyak, bahkan kita dengar semua di berita-berita dan media sosial, bahkan di televisi kita melihat sendiri, Jakarta sendiri tidak cukup lahan untuk menguburkan orang-orang yang ditimpa atau terkena dengan musibah COVID-19. Sehingga bersegera oleh gubernur mereka mencari lahan yang baru. Karena setiap hari hampir 20 orang lebih terkapar, meninggal diakibatkan COVID-19. Dan ini meresahkan semua manusia. Dengan bahasa Al-Quran, Allah mengatakan al-khawfu وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Pergantian siang dan malam, ternyata di saat ini sudah 6 bulan lebih manusia timbul rasa takut dikarenakan virus yang disebut dengan corona. Seluruh dunia, bukan hanya di Aceh saja, bukan hanya di Indonesia saja, seluruh dunia. Sebagai orang beriman, kembali kepada ayat Allah. Ini merupakan qadha dan qadarnya Allah. Walaupun bahasa-bahasa publik para ahli-ahli lainnya, dengan eksperimen-eksperimen mereka, percobaan-percobaan mereka, mengadakan adanya unsur penipuan segala macamnya, tapi semua kehidupan kita pada hakikatnya diatur oleh Allah dan dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak pernah lepas dari itu. Allah menegaskan, dan sungguh kami akan coba kamu wahai manusia dengan sedikit rasa takut, rasa lapar. Allah coba kita. Wal ju'i wa naqsim, kekurangan harta benda, kekurangan jiwa, matinya manusia, meninggalnya hamba-hamba Allah, dan kekurangan daripada buah-buahan hasil panen yang tidak cukup memuaskan hati kita. Dan ini merupakan ketetapan Allah. Syekh Wahbah Zuhaili tafsir Al-Wasit menegaskan, wa nu'amilukum ayyuhal insan annakum satu'arriduna alaikum al-ibtila'u min Allah azza wa jal, al-imtihan. Allah akan bermuamalah dengan kamu wahai manusia dalam satu waktu dengan rasa takut terciptakan dalam diri kamu. Ada rasa takut. Bahkan dahulunya ketika ada informasi-informasi yang dimana mengejutkan manusia, seumpama saat orang naik pesawat, salah seorang usil mengatakan dalam tasnya itu ada bom, semua orang mau keluar karena rasa takut pada mereka, takut binasa. Bagaimanakah kalau misalnya di sebuah tempat yang berkumpulnya manusia, bahkan boleh jadi di masjid saja yang orang datang untuk menyembah Allah, saat ketahuan ada seorang atau dua orang yang masuk ke masjid dalam keramaian yang diketahui setelah dites mereka, ternyata di swab mereka salah seorang yang positif corona, masuk dalam kerumunan manusia, tentunya kita akan kocar kacir atau menjauh dari si A fulan bin fulan tersebut. Itu rasa takut Allah ciptakan pada kita. Maka sebagai hamba Allah yang beriman, berikhtiarlah dan bertawakallah kepada Allah. Bahkan Allah dalam ayat ini mengatakan, ahasiban nasu aytraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu menduga wahai manusia, mengira wahai manusia,
Hanya cukup mengatakan beriman saja kepada aku, dan engkau tidak aku coba. Semua mendapatkan jabaran dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di ujung ayat Allah mengatakan, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Limada? Lianna sabirina ajruhu 'inda Allahi jannah was-sana'u wal maghfiratu. Orang yang sabar terhadap jabaran dan cobaan Allah mendapatkan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah, syurganya Allah, ampunannya Allah, pujiannya Allah. Betapa banyak para medis yang terkapar dengan tulus hati mereka, bentuk pengabdian mereka setelah disumpah sebagai dokter, bekerja melayani manusia-manusia yang ditimpa oleh COVID-19. Persembahan mereka bertawakal kepada Allah. Kalau panjang umur, alhamdulillah. Kalaupun mati, sebagai persembahan mereka pengabdian kepada hamba Allah dan umat seagama mereka. Maka kita hadirin mulia, sekarang berkewajiban bagi kita. Rasa takut sudah tercipta pada kita. Maka berikhtiarlah dengan ilmu yang oleh ahli-ahli mengatakan, seumpama protokol kesehatan para dokter dan medis, tempuhlah cara 1, 2, dan 3. Sebagaimana hari ini Wali Kota Banda Aceh menginstruksikan kepada semua khatib-khatib di masjid agar menyampaikan ikhtiar kita terhadap penanggulangan COVID-19, dan itu merupakan anjuran agama kita. Dalam segala usaha untuk menjauhi dari segala musibah, di sebuah wabah, maka perlu berikhtiar. Maka mari kita senantiasa saling menjaga satu sama lainnya. Persatuan kita, kebersamaan kita. Hargailah kalau kita sedang dalam keadaan sakit, baik demamkah atau apapun yang kita rasakan, maka mari kita senantiasa mawas diri. Kalau perlu dengan istilah orang-orang dokter atau medis, isolasi diri sementara. Begitu sehat walafiat, datang kembali kita bersama untuk berkerumun atau salat berjamaah di rumah-rumah Allah. Tapi saat kita dikenakan atau tertimpa dengan hal yang demikian, rasa kurang enak badan, demam dan segala macamnya, maka hendaklah kita menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan orang lain. Ini patut dan kita ikhtiarkan sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah SWT. Maka ingat COVID, ingat Allah. Ingat corona, ingat Allah. Kemanapun pergi kita manusia, tak akan lepas daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita sedang hidup sekarang ini, mati pasti akan terjadi. Maka sebelum mati, beristighfarlah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik hamba Allah, hamba yang banyak istighfar dan bertaubat kepada Allah. Sesuai dengan sabda baginda Muhammad SAW, kullu ibnu Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari di musim pandemi COVID-19 ini, berikhtiarlah kita untuk sihat wal afiat. Berusahalah kita bersama sehingga nantinya kita di antara orang-orang yang saling bekerja sama untuk senantiasa menjaga kesehatan kita, negeri kita dan masyarakat kita, sehingga kita di antara orang-orang yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.